Fufu Fafa terobsesi Syahrini, ya cetar membahana. Nah, inilah yang kemudian ungkapan dari beberapa media begitu kan ya. Yang kemudian kenapa Fufu Fafa ini sering ya melontarkan kata-kata yang tidak bermoral kepada saudara-saudara kita ya. Di kalangan para artis banyak yang dikritik oleh akun Fufu Fafa ini. Maka saya menduga bahwa Fufu Fafa ini bukan orang biasa. Ya pasti ya akun Fufu Fafa ini milik orang-orang yang berkelas. Orang-orang yang kemudian berlindung di ketiak para rezim. Saya yakin dan saya yakinnya itu. Kenapa begitu? Karena beberapa artis, ada 11 artis yang kemudian ya oleh akun Fufu Fafa ini seolah-olah dilecehkan di situ. Saya tidak melihat bahwa sampai hari ini ya apakah ini punya Gibran atau tidak, tapi yang jelas bukan soal punya Gibran atau tidak. Ini harus ada orang yang kemudian menemukan siapa pemilik akun Fufu Fafa itu. Kalau dalam kata Roy Suryo begitu ya mengatakan bahwa 99,9% ya diduga punya Gibran. Dan banyak yang menduga itu karena yang sering membahas nama Syahrini itu adalah akun Fufu Fafa ini begitu kan, dan bahkan disandingkan dengan seorang Gibran. Pada prinsipnya adalah tidak boleh orang-orang di situ dikritik dengan kritikan yang kemudian melecehkan ya. Apalagi begitu kan ya masalah soal berbicara hal-hal yang tidak senonoh di situ begitu. Bahwa ini adalah fakta Gibran adalah Fufu Fafa, ini terbuka lebar. Orang akan melihat di situ begitu kan ya. Apakah benar? Karena beberapa orang yang menanyakan itu dibantah oleh istana, dibantah oleh Gibran dan sebagainya. Tapi pada pernyataannya orang-orang dan publik begitu kan bisa melihat dan bahkan bisa menelusuri bagaimana dugaan-dugaan akun Fufu Fafa ini. Ya, ini sangat bagi kami begitu kan ya, bagi kami ini sangat-sangat meresahkan begitu kan. Maka harus orang-orang seperti ini harus ditemukan begitu siapa pemilik akun itu begitu ya. Kalau lupa password kenapa mereka bisa bisa menghapus itu begitu. Bahkan ya bukti akun Fufu Fafa ini makin kuat ya. Sebaiknya Gibran cepat minta maaf. Ya, kenapa? Ya, nah kalau tidak segera minta maaf ini lantas bagaimana nanti begitu kan ya. Orang-orang akan menganggap spekulasi ini sampai kapanpun begitu. Sampai kapanpun pasti akan dibicarakan bahwa akun ini adalah dianggap punya Gibran begitu. Sampai kapanpun di situ begitu. Kan ini sudah jelas bahwa bagaimana video lawas Gibran ya soal gosipin Syahrini ya bareng Kaisang itu viral begitu. Warganet banyak yang mengatakan top obsesi banget sih. Kok terobsesi banget dengan hal-hal seperti itu. Padahal ya jangan sampai ya kebahagiaan rumah tangga orang itu diganggu dengan hal-hal seperti ini. Ya makanya kami pribadi mengungkapkan hal seperti ini ya ingin menunjukkan siapa sih sebenarnya akun Fufu Fafa itu. Begitu banyak penasaran. Ada yang mengatakan bukan punya Gibran, ada yang mengatakan ini dan sebagainya begitu kan ya. Kalau kita ditelusuri dengan asumsi dan beberapa data yang ada, nama Gibran muncul ya saat warganet iseng soal transfer GoPay ya ke nomor Fufu Fafa. Yang muncul siapa? Nama Gibran. Ini banyak yang memprediksi itu begitu kan ya. Dugaan-dugaannya sudah 99%. Karena apa yang dibicarakan oleh Gibran itu sama dengan apa yang dibicarakan di akun Fufu Fafa. Coba kita lihat ya pernyataan dari Gibran yang kemudian segelintir orang hanya sepatah dua kata kalau berbicara sama dengan di akun Fufu Fafa ya. Makanya Kaisang dengan Gibran ini diprediksi ya kalau ini tahu begitu kan ya pasti akan minta maaf kepada Syahrini. Dan tidak hanya itu, data yang kemudian diungkapkan oleh Roy Suryo begitu di akun Fufu Fafa ya diduga milik Gibran dan lecehkan 11 artis. Saya kira ini orang-orang tidak bermoral begitu kan ya. Makanya saya berharap bahwa nanti begitu ya semoga saja akun Fufu Fafa ini bukan milik Gibran. Semoga saja. Maka kalau memang ini terbukti masa kita mau dipimpin dengan orang-orang begituan. Masa punya pemimpin seperti itu? Janganlah begitu kan.
Saya kira banyak persoalan-persoalan yang kemudian kita hadapi bersama bahwa sekarang ini begitu kan, semua rekam jejak pasti ada ya. Saya punya rekam jejak, tapi saya tidak pernah mengkritik ya atau melecehkan orang. Yang saya kritik adalah sebuah jabatan mereka. Bahkan data itu sudah dimunculkan oleh Roy Suryo bahwa akun Fufufafa 99% itu adalah milik Gibran. Lantas bagaimana begitu? Makanya jejak digital itu akun Fufafa sering ya diduga sering katanya begitu kan pernah mengolok-olok Nabi. Ini publik murka masalah soal-soal itu begitu. Makanya saya sampai kapanpun para netizen begitu tetap akan membicarakan masalah soal akun Fufufafa ini ya, karena jejak digitalnya sudah ada begitu. Ya kita lihat saja, coba teman-teman cek begitu kan. Saya awalnya tidak begitu percaya, tapi dengan adanya banyak narasi-narasi itu bahwa jejak digital dari akun Fufufafa dan Cili Pari ya dikuliti habis di situ ya. Usaha catering Gibran kala Jokowi pimpin di Solo ya ketika dibuka akunnya itu begitu kan. Ternyata begitu banyak yang mengatakan bahwa ini kok ada kesamaan nomor dari akun Fufufafa ini dengan punya Gibran. Artinya apa? Artinya saya kira bahwa jejak digitalnya sudah ada begitu kan ya. Apalagi jejak digitalnya Fufufafa juga seret ya sejumlah artis cantik ya dengan nada melecehkan begitu seperti Syahrini dan sebagainya. Ini jangan mengganggu rumah tangga orang di situ. Makanya artinya apa? Artinya kalau dengan adanya seperti ini mungkin ya Syahrini tidak begitu menambaki soal tidak mau pusing soal beginian begitu kan ya. Jadi itu bahkan ada video yang sangat-sangat viral begitu kan ya antara diskusi masalah soal Kaisang dengan Gibran begitu ya. Bagi kami hal-hal kayak beginian ya harus diungkap siapa pemilik akun itu begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu, seorang Prabowo kabarnya sudah tahu dan bahkan marah besar ya ketika akun Fufufafa ini begitu kan ya menyentil seorang Prabowo, kritik seorang Prabowo. Karena yang dikritik di situ begitu kan ya, yang dikritik oleh akun Fufufafa di situ banyak yang kemudian mengatakan bahwa dari kalangan para oposisi ya seperti Fahri Hamzah, Prabowo, pokoknya di kalangan oposisi. Yang jelas akun Fufufafa ini adalah punya pendukung-pendukung Jokowi begitu kan ya. Saya kira itu begitu. Maka nampaknya ini begitu luar biasa ya, akun Fufufafa ini dampaknya luar biasa. Di mana-mana ada yel-yel akun Fufufafa ya, terutama di pemilihan Jawa Timur. Di pemilihan Jawa Timur mengatakan Fufufafa begitu kan. Ini ada indikasi yang kemudian masyarakat sudah tahu. Ada nyanyian anak kecil yang kemudian mereka ungkap begitu kan bahwa termasuk dengan mengcaption dan membicara dan menyanyikan lagu Fufufafa begitu. Kalau Prabowo tahu ini, lantas bagaimana sikap seorang Prabowo ya? Pasti hubungan dengan Gibran ini bisa dianggap retak begitu kan? Ya, karena sudah tahu perilaku mereka. Siapa yang menghina dulu, memfitnah dulu di tahun 2014, 2019 begitu kan? Saya yakin dan seyakin-yakinnya Prabowo akan diyakini diam-diam ya selidiki masalah soal pemilikan akun Fufufafa ini. Ya kita tunggu saja nasibnya sampai kapanpun begitu kan ya. Makanya saya kira hubungan Prabowo dan Gibran ini sewaktu-waktu bisa retak begitu kan ya, bisa retak ya, karena nanti begitu seorang Prabowo kan tidak mungkin tidak tahu begitu masalah soal-soal kayak beginian begitu. Tapi ya Prabowo sampai hari ini masih merespon santai. Dari Partai Gerindra merespon santai soal dugaan akun Fufufafa ini begitu kan ya. Tapi sampai kapanpun begitu akun Fufufafa ini sampai hari ini ya tidak ada yang melaporkan. Sampai hari ini tidak ada yang melaporkan soal-soal begituan ya, karena sudah tahu mungkin pemiliknya bukan orang sembarangan. Itu aja sih sebenarnya. Kalau kita melihat dengan seksama begitu kan ya, maka ini menandakan bahwa akun Fufufafa ini harus diungkit ya. Tapi mau bagaimana lagi begitu ya, percuma rakyat keluar sana sini memberikan data tapi tidak didengarkan oleh pemerintah, tidak didengarkan oleh penegak-penegak yang kemudian siapa pemilik akun itu. Coba kalau orang biasa selesai sudah ya, masuk penjara mereka karena sudah melanggar undang-undang ITE itu. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.